Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia dengan NIM 120503216558 dari kelas 3J jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya di mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Adapun tugas yang akan saya buat yaitu mempresentasikan rancangan sistem informasi, aplikasi atau perangkat lunak yang telah kita buat di tugas sebelumnya menggunakan UML, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Adapun aplikasi atau perangkat lunak yang saya ambil yaitu aplikasi Lazada dengan kasusnya yaitu untuk pemesanan barangnya. Baiklah, di sini pertama saya akan membuat use case diagram terlebih dahulu. Pertama, kita buka aplikasi Visio. Di sini saya menggunakan aplikasi Visio 2013. Di sini kita cari aja UML use case. Ini sudah ada, kita create. Nah, di sini akan muncul ada aktor, ada subsystem, ada use case-nya, ada association-nya. Yang pertama, kita buat subsystem-nya dulu. Di sini kita buat aja pemesanan barang. Kemudian di sini kita ambil aktornya. Di sini aktornya tuh ada 4. Kita buat dulu ada 4 aktor. Aktor yang pertama yaitu ini kita buat ini user atau pelanggannya ya. Kemudian di sini ada sistem. Kemudian di sini tuh ada admin. Kemudian yang di sini tuh ada gudang. Nah, ada gudang. Pertama kita user, apa-apa aja use case-nya. Pertama itu yang pertama pastinya ini user ini akan login terlebih dahulu di aplikasi Lazadanya. Kemudian dia akan memilih barang tentunya. Pilih barang. Dia memilih barang. Selanjutnya dia akan memesan barang. Nah, sebelum dia memesan barang, user ini terlebih dahulu dia akan bisa memasukkannya terlebih dahulu ke keranjangnya. Boleh juga tidak. Jadi di sini kita ambil extend. Kemudian use case-nya di sini ada masuk keranjang. Kita besarkan dulu biar enak buatnya. Oke. Sini dia akan memasukkan keranjang. Tapi ini dia extend, boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Dia berarti di sini berdiri sendiri.
masukkan keranjang. Selanjutnya sudah memesan barang. Di sini use case ini akan melakukan pembayaran. Ini pembayaran. Nah, sebelum dia ini melakukan pembayaran, use case ini pasti terlebih dahulu dia akan disuruh untuk memilih metode apa yang akan mereka gunakan. Apakah mau COD atau menggunakan transfer atau kredit atau lain-lainnya. Jadi di sini kita menggunakan include karena dia harus memilih dahulu use case-nya. Sebelum pembayaran nih, dia tuh harus terlebih dahulu memilih metodenya. Jadi di sini pilih metode. Buat aja metode pembayaran. Metode pembayaran. Oke. Nah, dianya sudah membayar, sudah memilih metode pembayaran. Nah, selanjutnya user ini tinggal menunggu barang yang akan diterima. Menunggu barang saja. Berarti ini menerima barang. Terima barang aja. Terima barang. Oke, kita kasih association-nya. Oke, ini udah, untuk usernya ini udah. Oh, ini belum menerima barang. Nah, sudah. Selanjutnya kita ini ke admin. Di sini adapun tugas admin atau use case-nya, dia di sini akan menerima atau membatalkan pesanannya. Setelah ini pesanan masuk, nih sudah pesanan masuk, sudah melakukan pembayaran, apakah bisa diterima atau tidak. Di sini kita buat menerima, terima, atau menolak pesanan. Nah, sebelum admin ini menolak dan menerima pesanan, pasti dia akan terlebih dahulu melihat pesanannya ini. Apakah pesanannya sesuai untuk diterima atau akan ditolak. Berarti di sini dia lihat pesanan. Tentunya dia pasti akan ke include. Kita kasih association-nya. Sudah. Selanjutnya ini kita ke bagian gudang. Di sini sudah user sudah melakukan pemesanan, sudah check out, di sini sudah diterima oleh admin. Nah, selanjutnya admin akan langsung memberitahu kepada gudang. Di gudang ini akan mengemas barang yang akan dihantar ke user atau ke pelanggan. Jadi di sini gudang ini yaitu
usernya yaitu mengemas barang pesanan tentunya. Kemudian sudah mengemas, dia akan mengirim pesanannya, mengirim barang tersebut, mengirim barang. Nah, kita kasih association-nya terlebih dahulu. Kita kasih association-nya. Oke. Nah, sudah ya, pelanggan sudah check out, sudah disetujui oleh admin, kemudian sudah dikemas pengirimannya, sudah semua. Di sini kemudian sistem ini use case-nya tuh kayak menginput data dia akan menginput data, input data ini input data pemesanannya dari pelanggan ini, apakah barang ini ada, misalnya dia sudah memesan diinput kemudian diberikan kepada admin dan gudang. Itu tugas dari sistem di sini. Nah, kemudian use case-nya dia juga menampilkan data, menampilkan data ini misalnya kita memilih metode pembayarannya. Nah, dia akan menampilkan metode pembayaran apa yang tersedia gitu. Jadi itu fungsi dari sistem di sini. Sudah, ini dia use case diagram dari pemesanan barang di Lazada. Pertama, user nih login, kemudian pilih barang, memesan. Sebelum memesan, dia boleh memasukkan keranjang ataupun tidak. Kemudian pembayaran, kita gunakan metode pembayarannya. Kemudian dia akan memesan barang. Memesan barang nih, admin akan menerima atau menolak. Jika ditolak, maka akan muncul pesan. Nah, ini dia sistem fungsinya menampilkan data, menampilkan apakah itu ditolak. Kalau ditolak akan ditampilkan pesanan Anda ditolak tuh. Jika iya, maka diterima. Setelah diterima oleh admin, maka gudang akan mengemas dan mengirimnya ke user. Kemudian user akan menerimanya. Itulah use case diagram dari pemesanan barang. Selanjutnya kita akan ke UML selanjutnya.